Karena seninya hidup itu ngadepi apa? Belum masalah. Jadi kalau ingin diselesaikan berarti Anda berjuang dan ini saja. Dinikmati apa? Karena sebetulnya kalau dinikmati ya baik-baik saja. Karena dunia ini diciptakan Allah lihat dua ayyukum ahsanu amala. Jadi kalau kamu sedang rukun sama istri itu biayanya mahal. Karena kalau rukun itu minta belanja macam-macam. Kalau sedang dicuekin, gineng juga repot. Masa suami kok dibiarin, dicuekin. Enak mana ya? Rukun berbiaya sama dineng kecewa. Gak ada pilihannya hidup ya, hanya dua itu. Enak miskin dilihat tetangga, apa merantau gak jelas gak konangan tetangga. Gak ada pilihan hidup. Nah, yang katanya kayak besar aja gak punya pilihan, diatur-atur sama MC macam-macam. Tapi ya ridho saja saya, karena hidup itu gak banyak apa? Gak banyak apa? Ini saya ngaji Yasin saja yang sering saya baca. Jadi saya minta dari ngaji malam ini sampai berpikir secara cerdas, berkelahi. Di antara yang diceritakan di surat Yasin itu ada ayat wa ma liyala a'budul ladzi, ayo dibaca. Wa ma liyala a'budul ladzi. Jadi bagaimana mungkin saya tidak menyembah yang menciptakan kami, yang mengatur segala kebutuhan kami, yang mengatur semua sistem yang terkait kepada kami. Wa ilahi turja'un, pada akhirnya kita hanya dikembalikan ke Dia, ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya gini, Anda hidup itu butuh apa coba? Yang jomblo butuh nikah ya. Terus istri kamu atau calon istri kamu itu saja sudah mati sekarang. Tapi Allah bisa menciptakan lagi insya Allah ya. Katanya teman saya gitu, kalau ada Joko Tua, calon istri kamu sudah mati. Nah ini cerita singkatnya gini ya. Ada 3 utusan Nabi Isa. Salah satu kampung yang namanya masyhur, namanya kampung apa? Antioquia apa? Antioquia. Intinya kaum ini semuanya nggak iman sama Allah, ateisme. Mirip orang Korea gitu, kira-kira itu ateis. Kemudian ada satu petani yang iman, yang cara berpikir kita ini bagaimana mungkin kita ini tidak menyembah zat yang menciptakan kami. Kira-kira sang raja yang minta disembah itu pencipta apa enggak? Enggak kan? Fir'aun juga enggak, Yesus juga enggak. Semua selain Allah tidak berstatus pencipta. Kalau sama-sama nyembah, ya nyembah yang menciptakan. Makanya kata beliau, kata Habib An-Najjar, wa maliyah la a'budul ladzi fatar. Bagaimana mungkin saya tidak menyembah zat yang mengatur kami, yang menciptakan? Hanya satu kelaziman. Kita terima kasih sama orang tua saja kelaziman. Terima kasih sama bos yang menggaji saja kelaziman. Sama teman yang menolong saja kelaziman. Apalagi sama Allah yang menciptakan kita. Tentu kita menyembah Allah adalah satu kelaziman, satu jenis saja. Maka kata beliau, wa maliyah la a'budul ladzi fatar. Bagaimana mungkin saya tidak menyembah zat yang menciptakan saya? Oh wa ilaihi turja'un. Pada akhirnya kita kembali kemana coba? Sama nyari uang kayak gini ke Korea, ada yang jadi presiden, ada yang jadi macam-macam. Pada akhirnya hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita kembali, gampang saja bagi Allah. Zaman sekarang sampai hidup, bisa ngatur nyawa Anda enggak? Kamu ingin hidup apa enggak? Enggak kan? Tahu-tahu hidup. Ingin punya hidung pesek apa bang? Tahu-tahu. Ingin punya istri solihah enggak cewek enggak? Tahu-tahu. Ingin dicintai apa mencintai tapi tidak kesampaian? Ya, enggak, inginnya. Ingin dicintai apa mencintai tidak kesampaian? Dicintai. Tapi tahu-tahu mencintai dan tidak kesampaian. Ingin jadi bos apa jadi guru? Tahu-tahu tidak. Ada bilang guru. Tidak. Jadi hidup ini tahu-tahu. Karena tahu-tahu itu ya menyembah zat yang super. Jadi tauhid itu dimulai dari kalau zaman sampai ngaji. Ini namanya siapa tadi yang montong yang itu? Ini tetangga saya ini. Apa dia nggak jadi wali? Tapi nanti butuh persetujuan para wali-wali ini.
wali apa Wali murid. Di negara. jadi hidup itu dimulai kalau kita zaman dulu ngaji apa istilahnya apa masya Allah kana wa malam biasa lamnya apa yang digadaki Allah pasti terjadi yang tidak digadaki pasti tidak terjadi. Ini penting sebagai tauhid sehingga sampai mengalami apa saja cinta ada kesampaian kaya ada kesampaian apa saja ada kesampaian sampean yang syukur saja karena andekan kesampaian punya istri itu ya tidak mesti maslahat kesampaian jadi orang kaya tidak mesti maslahat yang mesti maslahat adalah kesampaian ditakdir sujud sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa mensurgakan Anda itu sujud sama Allah apa jadi orang kaya? Yang mensurgakan Anda itu istri Anda atau amal Anda sendiri? Bahkan gara-gara istri banyak orang jadi koruptor kan? Karena istrinya shopping terus yang cowoknya korupsi. Jadi barokahnya jomblo-jomblo gini ya. Banyak masalah. Masalahnya di jomblo itu. Tapi yang penting syarat utama jadi orang baik itu satu, janggal atau iskal atau tidak memahami satu kesalahan. Jadi satu kesalahan itu harus gak difahami. Tapi satu kebenaran harus difahami. Satu kesalahan itu gak bisa difahami, misalnya maling atau mencuri. Itu kan nggak bisa difahami oleh akal sehat. Orang nyari uang susah-susah, kita tinggal mengambil atau mencuri. Itu kan sesuatu yang nggak bisa dipahami. Nggak bisa. Istrinya orang digauli orang lain itu nggak bisa dipahami. Jadi ciri utama maksiat itu sesuatu yang nggak bisa dipahami. Makanya bahasa Arabnya maksiat apa? Mungkar. Mungkar dari kata apa? Diingkari. Diingkari apa? Tidak bisa ya namanya barang maksiat apa bahasa lainnya? Mungkar. Makanya dalam Islam disebut amar ma'ruf nahi itu mencegah. Karena mungkar itu nggak bisa dipahami. Yang namanya istri boleh digauli ya diakatkan. Yang akatkan siapa? Ya walinya. Wali itu yang punya otoritas. Nah ini nggak nikah, nggak apa langsung digaulin itu sesuatu yang nggak bisa dipahami. Kebalikannya mungkar itu ma'ruf. Ma'ruf itu sesuatu yang dikenal dari kata karufa ya arifu terus irfanan atau urfan. Maknanya apa? Ma'ruf yang dipahami. Kamu kerja demi anak istri bisa dipahami. Tapi kalau kerja demi temuan baru, kantor cabang katanya teman-teman tadi, itu susah dipahami. Tidak usah dijelasin detail-detail banyak yang tersinggung. Tapi ini saya, ya namanya ngaji itu kan membenahi yang salah. Jadi ingat ya tak latih bahasa Arab yang gampang ngomong saja, jangan sampai salah tasrif nanti. Supaya latihan apa? Kafara yukafiru apa? Takfiran ya. Jadi yang dikatakan ma'rufun sesuatu yang dipahami atau dikenal, mudah dikenal oleh akal. Kayak sodako itu kan mudah dikenal oleh akal, namanya empati sama orang lain. Kita tadi berkawan sama orang Korea juga mudah dipahami oleh akal karena kita tamu di Korea. Tadi ada Pak polisi, ada agama-agama lain menyakit kita. Itu mudah dipahami. Tapi kalau kita datang di negara orang kemudian ngendah yang punya rumah, ganggu yang punya rumah itu bisa dipahami enggak? Jadi agama ini datang dengan kemakrufan, sesuatu yang mudah dipahami dan agama ini menolak yang enggak mudah disebut apa? Ingin kaya enggak kerja, itu mudah dipahami enggak? Apalagi merdukun. Itu enggak mudah dipahami. Enggak gampang minta istri cantik, mudah dipahami enggak? Miskin punya istri 4, bisa dipahami enggak? Takdir. Jadi agama itu mudah, karena maknanya agama itu mudah Nah dalam pertemuan ini supaya tidak banyak yang tersinggung, pasti semuanya sepakat. Kita ngomong tauhid saja, karena kalau ngomong sosial itu banyak yang tersinggung. Meskipun tersinggung itu bagus, supaya evaluasi. Nah yang mudah dipahami, kalau kita memuja siapa, yang memuja zat yang kita pasti kalah. Yang kita pasti kalah itu siapa? Ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama benda patung yang kita bikin sendiri, kalau kita mau memecahkan ya bisa memecahkan. Di gudang saja sudahan. Kita menyembah matahari, kita punya akal matahari, apapun hebatnya tidak punya akal. Apapun hebatnya matahari bisa kerja di pabrik enggak? Bisa bikin robot enggak? Bisa enggak dengan BPKB enggak?
Apapun hebatnya matahari bumi itu nggak punya akal. Kita punya. Logis nggak orang yang punya akal, makhluk yang punya akal, kemudian tunduk menyembah yang tidak punya akal. Bisa difahami enggak? Tidak bisa. Menyembah Yesus. Yesus itu manusia yang lahir di bumi. Menyembah Tuhan yang hakikatnya ada Tuhan bisa difahami enggak? Yang mudah difahami dan pasti terpahami adalah menyembah Zat sing menciptakan kami. Yang menciptakan langit, yang membuat air, membuat oksigen, membuat apa saja sebagai kebutuhan kita. Kemudian setelah kita mati juga kembali ke dia. Zaman kita hidup, coba ketika Anda hidup, tahu nggak sistem saraf Anda, sistem jantung Anda, sistem paru-paru Anda, sistem kebutuhan oksigen Anda, kan nggak tahu. Kalaupun tahu, Anda tidak penciptanya. Kayak ilmuwan-ilmuwan barat mengklaim tahu, tapi apa mereka pencipta Anda kan? Tahu-tahu ada oksigen, terus oksigen dianalisis. Ini mengandung ini, jantung butuh ini, paru-paru butuh ini. Tapi itu semua ciptaan Allah apa ciptaan mereka? Allah kan. Ketika menyembah zat yang mengatur itu semua, namanya ma'ruf, mudah di paham ya? Maka kalau disuruh menyembah selain Allah, itu sesuatu yang nggak bisa di. Maka kata Habib An-Najjar, wa maliyah la abdulladzi fatarni. Bagaimana mungkin saya tidak menyembah zat yang menciptakan? Hanya tidak mungkin dalam kehidupan kecuali apa? Menyembah zat yang menciptakan di. Itu yang baru benar, baru ma'ruf bisa dipahami. Kemudian kita menyembah atau membela sesuatu yang tidak ada, itu yang nggak bisa dipahami. Seperti ateis. Pokoknya alam ini nggak ada penciptanya, tahu-tahu ada. Bagaimana mungkin bumi yang segede ini tahu-tahu ada? Yang mengadakan siapa? Ya tidak ada. Tahu-tahu ada. Itu ilmu apa? Ilmu tahu. Seperti sampean tahu-tahu di Korea. Ya mesti ada problemnya dulu. Ada punya utang banyak dulu. Kalau nggak punya utang, kalau nggak punya utang banyak, ada khayalnya yang banyak. Orang terkaya di kampung. Kalau merantau di kampung kan dibully tetangga-tetangga. Gayanya gitu kok jualan sate. Tapi kalau sudah di perantauan kan nggak ada yang bully. Itu doanya pertama ya Allah jangan ada tetangga saya kesini sudah kaya. Itu doa orang pecinta kan pasti seperti itu. Tapi nggak apa-apa Allah yang terima doa. Tapi nggak harus mengabulkan. Didengar saja tapi harus. Saya ulang lagi. Kemudian ada teori misalnya ateisme, orang yang nggak mengakui eksistensi Tuhan. Tuhan itu apa? Kalau nggak punya uang ya mati, nggak makan ya. Mereka nggak mikir, memangnya kalau punya uang nggak mati. Yang punya uang mati nggak? Lalu mati dan hidup itu karena uang apa karena Allah? Karena Allah. Yang menentukan hidup kita ya Allah, yang mematikan juga. Kalau begitu nyembahnya ke Allah apa ke siapa? Allah. Hanya wa ilaihi. Sebenarnya kepada Allah kita semua dikembali. Jadi Anda mengelatih tauhid. Syaratnya tauhid itu harus ma'ruf. Ma'ruf itu dikenal. Sehingga kalau zaman sampai ngaji dulu di kiai-kiai, pertama kewajiban seorang manusia apa? Ma'rifatulllah, mengenali. Mengenali Allah itu gampang sekali karena Allah itu az-zahir, mudah dipahami. Kenapa mudah? Karena tadi kalau ada ciptaan, misalnya ada mobil Hyundai, pasti ada pencipta. Masa tahu-tahu ada sistem teknologi yang bernama Hyundai. Kalau ditanya ini dari mana? Nggak tahu. Tahu-tahu ada. Yang menciptakan apa? Ketiadaan. Mana? Bumi yang menciptakan apa? Ketiadaan. Ketiadaan itu apa? Sesuatu yang nggak ada. Fungsinya apa? Yang nggak ada itu bisa mengadakan. Yang nggak ada kok mengadakan. Ini kan saraf berat. Gendeng berat. Jadi agama itu datang dengan ma'ruf. Ma'arufahul aku, sesuatu yang dibenarkan oleh akal. Dan menolak mungkar, sesuatu yang diingkari oleh akal. Makanya disebut amar ma'ruf. Jadi jangan hanya ngomong saja, dipraktekkan terutama dalam bab tauhid. Seorang lagi dipraktekkan dalam apa tahu. Makanya saya berkali-kali bilang kalau ada tetangga saya mati, Bu ini tidak usah susah, suami Anda mati. Mati itu dalam bahasa ulama dulu sampai sekarang, juga bahasa masyarakat. Mati itu dicabut nyawanya. Tidak ada orang yang bilang mati itu dibunuh nyawanya. Ada nggak yang bilang gitu? Ya. Mati itu ibarat apa? Jasad yang wadak, yang jismani, yang fisik, yang profan, rohnya diambil. Tapi roh sendiri nggak bisa mati. Sehingga kalau sampai nanti rohnya diambil,
Tapi insya Allah tidak sekarang. Saya juga nggak ingin sekarang. Ya, setelah kaya apa setelah makan? Apa setelah langsung nyamil ini? Apa setelah punya akan bertabung tadi? Wah, Setelah menikah betul. masa kita langsung mati ya? Kita juga kasihan baru makan langsung. Apa setelah miskin juga mati dulu miskinnya kan nyatanya tidak mati sampai. Nah, misalnya nyawa Anda diambil, ini semua ulama sepakat dan masyarakat juga sepakat. Mati itu namanya nyawa dicabut. Berarti roh sendiri itu tidak mati. Kemudian diambil ke alam baka. Yang kalau difilmkan katanya ada gentayangan, ada yang tidak macam-macam lah versi itu. Yang jelas kita berkeyakinan roh itu kemudian menikmati doa yang kita kirimkan. Jadi bangga kamu kalau sampai doakan dari Korea itu tetap sampai. Jangan sampai protes. Malaikat Korea masa tahu bos. Saya sudah bilang tadi saya sudah bilang Korea itu tetap buminya Allah Subhanahu. Didata oleh malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menciptakan air di sini memangnya orang Korea tetap Allah Subhanahu. Sistem malaikat di sini juga sama dengan sistem malaikat yang diserap dari di Solo Tigo sama. Nggak tahu saya pakai bahasa apa di sini, bahasa Korea apa bahasa. Tapi sistem malaikatnya. Sehingga karena kita nggak tahu cara kita hidup, juga nggak tahu cara kita mempertahankan kehidupan. Setelah kita mati juga harus menyerahkan itu sama yang punya otoritas kematian, yaitu namun Allah Subhanahu. Kalau hidup kita tidak sebagai penyebab kehidupan. Kalau kita punya mata juga tidak penyebab kita punya mata. Kita punya jantung juga kita tidak penyebab punya jantung. Semua itu karena dikehendaki Allah Subhanahu. Maka nanti setelah kita mati tidak usah iskal, tidak usah janggal. Wah, sudah jadi debu, jadi tulang belulang masa hidup lagi. Karena kalau Anda menyoal itu, berarti Anda menyoal kehidupan Anda yang sekarang. Kehidupan Anda yang sekarang dari sperma. Sperma itu andekan seperti itu, orang sanggup tidak menjadikan manusia. Misalnya masih wujud sperma terus katakan ini nanti kelayaban di Korea. Masih sperma, masih mani gitu, maninya menjadikan. Terus saya begini kan, ini itu bisa nanti ke Korea kelayaban. Percaya enggak? Ini nanti kumisen jenggoten. Enggak percaya. Tapi nyata-nyata jadi manusia yang banyak pola, banyak ulah, banyak masalah. Semoga akhirnya juga tobat. Sama. Andai kan biji asam, kalau orang Jawa bilang tunggu, kalau orang Salatiga bilang apa? Kalau orang Jawa apa yang beda yang biji asam itu? Kelingsi. Apa? Kelingsi ya. Kalau orang dewasa kelingsi. Itu kata ulama-ulama kalau mencontohkan itu. Andai kan belum pernah terjadi. Ini saya melatih tauhid ya karena Anda di negara yang harus berpegangan sama tauhid. Andai kan kelungsu atau kelingsi tadi belum pernah terjadi menjadi pohon asam besar yang kemudian bercabang punya buah banyak. Terus ada orang bilang ini itu bisa jadi pohon besar yang kalau ditabrak tronton itu supirnya mati. Yang kalau ditabrak mobil atau bis supirnya mati. Masa? Iya. Kira-kira orang percaya enggak? Kan enggak. Karena belum tahu buktinya. Setelah sama Allah diciptakan jadi asam kecil kemudian pohon besar, orang baru bilang oh iya ternyata iya. Pertanyaannya begini, ketika ternyata iya jadi pohon besar, manusia ikut memberi kontribusi enggak? Enggak kan? Ya. Ditanam di buminya Allah, dirawat oleh kekuasaan. Tapi manusia bilang, wah pohon kelungsu tadi, biji kelungsu jadi pohon asam besar itu mungkin. Mengatakan mungkin karena apa? Menyaksikan ternyata itu terjadi. Sama, harusnya kita mengatakan manusia sekarang yang jadi kelayaban ke Korea. Itu diciptakan dari mani. Ketika manusia bilang mungkin itu karena melihat nyatanya terjadi, apa karena bisa menciptakan? Nyatanya terjadi. Manusia tidak ikut menciptakan. Jadi zaman kita jadi manusia yang banyak masalah seperti ini. Jadi orang broken macam-macam, banyak orang ngayal macam-macam. Itu zaman dari mani menjadi manusia tidak menciptakan enggak? Ya, tapi mengatakan mungkin karena terjadi. Artinya ada terjadi kekuatan besar yang menjadikan mani jadi manusia. Tapi setelah manusia ini jadi tulang belulang, orang-orang kafir mengatakan nggak mungkin dibangkitkan lagi. Karena itu sulit. Bagaimana caranya? Di zaman kamu jadi manusia juga tak tahu caranya. Kamu percaya? Zaman kita jadi manusia kan nggak tahu caranya.
Nyatanya jadi, maka setelah jadi tulang belulang pun mungkin jadi orang lagi. Soal kita tidak tahu tanah yang mulai dulu juga tak tahu caranya kenapa bumi ada, kenapa manusia. Maka serahkan sama yang punya cara itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada ayat apa? Ayo, ini tentang yakin semua aja. Ayo dibaca bareng-bareng. Awalam ya Allah insan anna khalaqna min nutfatin jadi singkat cerita gini, Wa'il bin As itu orang kafir ngambil tulang belulang yang sudah membiru, apa? Sudah apa? Membiru. Yang kata Rasulullah nanti semua manusia dibangkit, tulang yang sudah membiru itu diremes-remes gini, diremes-remes gini terus disaurkan ke wajahnya Nabi. Apa seperti ini Muhammad nanti bisa jadi manusia lagi, bisa bangkit lagi, padahal sudah jadi tulang belulang yang ketika sangat remes saja jadi hancur kayak debu. Terus Allah bilang, awalam yarul insan. Bagaimana mungkin manusia yang dulu saya ciptakan dari mani, kemudian sekarang jadi ahli debat, debat yang tidak mutu, yaitu kayak tadi. Siapa tadi yang bilang Asbin Wais. Terus kata Allah mengingatkan, awalam yarul insanu anna khalaqna. Terus terusannya apa? Manusia tidak ingat ketika jadi mani itu kira-kira orang kafir seluruh dunia belum pernah terjadi kalau mani jadi manusia. Kalau lagi andai kan belum pernah mani itu jadi manusia. Kemudian saya bilang mani ini tuh nanti bisa jadi manusia yang bisa ke Korea kemana. Orang percaya enggak? Tidak. Tapi kenapa percaya? Karena nyatanya dan ketika terjadi manusia memberi kontribusi apa enggak? Murni takdirnya Allah. Nah, karena Allah berusaha membuktikan mani jadi manusia, maka Allah pula yang akan mampu dan pasti mampu mengembalikan apa lemah apa tanah yang sudah tadi dari tulang belulang manusia menjadi manusia. Ketika misalnya kumis dicukur, tumbuh lagi, jika dicukur, manusia mengatakan mungkin karena apa? Karena terjadi. Karena ikut menciptakan. Tidak. Misalnya orang yang ganteng-ganteng, mau jenggotan, tetap saja kalau cowok. Jadi ini menunjukkan bahwa manusia itu sebenarnya di dunia itu hanya disuruh ikrar, disuruh ngakui, disuruh bersaksi. Makanya ada kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Bisanya kita hanya bersaksi, saya bersaksi. Karena kita tidak bisa menciptakan, bisanya hanya saya bersaksi. Paham ya? Makanya dilatih apa tadi? Jadi kalau sampai ingin iman secara benar gimana? Bayangkan pertama kali manusia diciptakan. Misalnya dari bumi masa jadi manusia lagi kan tulang belulang sudah jadi bumi. Memangnya Nabi Adam diciptakan dari apa coba? Dari bumi. Itu Allah mampu. Dan uniknya lagi saya sering kalau ngaji di Jogja. Nabi Adam itu makhluk paling komplit. Coba. Kalau ada orang nggak percaya hari kebangkitan, itu panggil gobloknya orang. Menurut saya hari kebangkitan itu masih seru manusia yang sekarang, kayak sampean-sampean. Loh enggak gimana hari kebangkitan kan materinya sudah ada, seolah lagi materinya seperti DNA sampean kan sudah ada DNA sampean ada DNA Sragen, Tuban, Boyolali, Mataram macam-macam. Materi kita meskipun di tanam di tanah kan materinya sudah ada, protokolnya sudah ada, sistemnya sudah ada, DNA-nya sudah ada. Panitia malaikat yang bikin lebih gampang. Tapi zaman Allah menciptakan Nabi Adam, semua dan anak turun Nabi Adam itu ada di dia sampai hari kiamat. Allah bikin sistem di tubuh Nabi Adam. Sistem apa? Cadangan atau mani atau apalah istilahnya. Yang nanti itu cukup sampai kiamat. Coba susahnya kayak artinya di Nabi Adam kan diciptakan satu sistem di punggungnya. Kemudian sistem itu dipersiapkan untuk sampai dia. Bisa gitu. Nabi Adam satu orang. Dia kawin, kemudian jadi Qabil Habil, Iklimah Labuda, kawin lagi itu sampai jadi orang kayak sampean. Itu dulu dari master yang bernama siapa? Ya. Coba. Nitipkan tubuh sampean ini harus dibikin keriting, pesek, punya jantung.
dititipkan di satu zigot atau di satu sel yang kecil sekali. Padahal sel yang kecil sekali ini nanti jadi manusia yang polanya seperti ini. Dan ketika sampean misalnya calon punya anak 5, berarti ada anak 5 yang di punggung sampean. Dan ini disiapkan sel yang jadi anak sampean 5. 5 ini sel disiapkan ada matanya, ada kupingnya, semuanya lengkap. Ada organ dalamnya, ada organ luarnya, ada organ yang tumbuh terus kayak kuku, kayak apa, jenggot. Kenapa itu enggak kita akui sebagai reputasi Allah? Kalau Allah itu ala kulli syai'in, Allah mampu melakukan apa saja. Terus kenapa kita menyoal hanya karena orang sudah mati, kemudian kita menyoal mana mungkin ini bangkit? Lah kamu lahir dari mani, dari tanah, kamu ingkari. Harusnya pengingkar-pengingkar itu juga mengatakan wujud ini khayal berapa, karena hakikatnya enggak mungkin. Ya kan? Sama-sama enggak mungkin kalau dalam ukuran otak manusia. Karena sering terjadi dan terlihat, mereka mengatakan mungkin. Tapi ketika mengatakan mungkin, manusia pun tidak ikut menciptakan. Itu makanya Allah mengingatkan, Qul yuhyihil ladzi sya'ala. Kalau Allah dari awal mampu menciptakan mani jadi manusia, ya nanti Allah pula yang mampu menciptakan tulang belulang jadi manusia. Jadi saya mohon sekali taufiknya dijaga. Nah, logika seperti ini itu alhamdulillah. Misalnya Hyundai atau Kia atau Mercy bisa bikin mobil mewah dengan sistem yang canggih. Karena mobil itu tabrakan ria, kamu bilang, wah ini pabriknya tidak bisa mengembalikan lagi. Itu aneh nggak kira? Kalau pabrik sudah canggih, masa kecelakaan terus dibilang nggak mampu mengembalikan lagi kan jadi aneh kan? Mau bikin yang sedetail itu bisa, apalagi ini tinggal ngecek lagi kan gitu kira-kira. Kan lebih kan? Karena kalau sudah kamu sifat wah pabrik ini hebat bisa bikin mobil yang canggih, tentu akan mudah mereparasi kalau ada kerusakan. Sama, Allah mudah saja mereparasi Anda setelah mati. Dan nanti setelah Anda masuk surga direparasi ulang. Hidungmu ditata lagi, semua wajah kamu di. Makanya teman saya kalau guyon gini, Gus Bak tahu nggak kenapa para nabi itu ganteng-ganteng? Kenapa? Ini teman saya agak beli. Kenapa? Karena Allah nggak ingin capek-capek. Kalau Nabi jelek, Nabi kan pasti ahli surga. Nakanya kelamaan. Ahli surga kan harus ganteng. Karena Nabi itu pasti masuk surga. Sudah dikesan buang dan sekali. Surga yang rupanya ada banyak. Tapi kalau orang beli-beli pada musuh, tak kulitin nombor tak. Itu nanti kalau jadi orang tua, itu merenovasinya agak sulit. Tapi kalau masuk neraka kan gampang. Tidak, semua orang berdak soleh, gampang saja. Kalau renovasi apa mereparasi ya, keritingnya jadi bagus, pendeknya ditinggikan, peseknya ditata semua. Kalau ditata peseknya jadi bangkit, wajahnya tetap gitu kan malah kayak Tokyo jadi tetap ditata. Jadi ini penting ngaji tauhid ya, saya ulang lagi ya, Islam itu datang dengan apa amar ma'ruf. Yang namanya mungkar itu angkarul. Kasih itu menolak. Kayak tadi misalnya, alam ini dimulai dari ketiadaan. Jadi pencipta alam adalah ketiadaan. Masa sesuatu yang tiada punya faktor, punya sebab sebagai pencipta? Itu enggak masuk. Itu alam ini ada karena ada pencipta. Nah, pencipta itu menurut kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pencipta ini status utamanya apa? Wujud. Ya, di mana-mana pencipta statusnya harus wujud. Maka yang mulai kecil kita diajarkan wujud. Namanya pencipta sama yang diciptakan di mana? Pencipta. Makanya pertama setelah wujud tidak, dia harus zat yang terus kedua harus sifat ketiga harus baqa. Harus abadi. Karena kalau Tuhan itu superior, hebat, kemudian dia ada abadi, berarti kayak kalah. Kalau Tuhan kalah itu kan aneh. Masa pencipta mobil kalah sama mobilnya? Mesti kejar-kejar mobilnya, lebih pintar timbang yang mencipta. Ini kan jadi aneh. Tetap penciptanya yang bisa mengatur mobil ini. Dimatikan, dirongsokkan, dibuang, terserah yang mencipta. Mobilnya tetap objek. Penciptanya tetap Allah selamanya subjek yang mengatur kita semua, yang menghancurkan kita, yang menata kita.
Allah tidak akan menjadi objek makhluknya. Apa? Allah tidak akan menjadi objek makhluk. Allah selalu jadi subjek makhluk. Dia disebut Al-Khaliqul Mukhtar. Allah pencipta yang bisa melakukan apa saja sesuai yang diinginkan. Ya, istilahnya yaf'aluma yasha. Apa? Yaf'aluma yasha. Jadi wujud kita terus keempat Allah itu beda dengan makhluk. Kalau makhluknya makan cari uang, Allah tidak perlu makan, tidak perlu cari uang. Dan Allah tidak butuh makan, tidak butuh tidur. Lah tak kudu sinatu. Karena kalau Allah tidur, kalau kamu mau nakal, misalnya mau selingkuh, nunggu tidurnya Allah dulu. Kacau. Jangan sekarang, Allah masih baik. Kacau enggak punya Tuhan gitu. Kacau. Maka sebenarnya Allah la tak kudu sinatu. Allah tidak pernah kantuk, juga tidak pernah tidur. Karena Allah itu mukhalafatul. Surat berikutnya apa? Allah itu berdiri dengan dirinya sendiri tanpa butuh yang lain. Allah tidak butuh. Kalau sampai ingin makan harus makan. Kalau ingin fresh harus punya uang. Banyak kebutuhan Anda ini. Kalau ingin tidak jomblo butuh pasangan. Kalau pasangan butuh yang tertipu. Karena kalau sadar mungkin tidak mau. Makanya kalau orang cantik dapat orang jelek kata bapak saya itu kemungkinannya dua. Yang cowok punya sesuatu atau yang cewek agak. Ada sesuatu. Raja itu. Tapi Allah tidak butuh itu semua. Karena Allah harus diamu. Terus sifat berikutnya apa? Dan itu Allah sendiri. Tidak tersaingi. Dalam apapun tidak tersaingi. Apapun kekasihnya Allah terhadap Nabi Muhammad. Apapun sayangnya Allah pada Nabi Muhammad. Tetap Nabi Muhammad adalah abduhu. Karena Nabi ya bisa meninggal. Kalau nggak makan ya lapar. Kalau saatnya datang ajal ya meninggal. Makanya Nabi dikatakan innaka mayyitu wa innahu mayyitun. Kemudian ya kalau bangkit dari kubur ya karena dibangkitkan. Itu beda dengan Allah, memang nggak pernah mati. Dia nggak pernah mati karena Allah itu qiyamu dan ya terus kudrat irodat. Jadi logika itu tanamkan sehingga kamu iman dengan kebenaran yang kalau ada paham yang menyesatkan kita menolak. Itu disebut wa maliya la a'budu alladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin dalam hidup ini kita tidak menyembah zat yang mengatur kami, toh pada akhirnya kita hanya kembali kepada Tuhan. Jadi kita menyembah Allah karena mengatur kami dan pada akhirnya kita hanya kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kembali ke akal kita, tidak kembali ke pikiran kita, tapi hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sampean banyak bayangkan jadi orang kaya terus bahagia. Apa faktanya nanti pasti demikian? Tidak mesti. Kadang setelah jadi orang kaya malah nyesal. Misalnya gini, banyak ini ceritanya. Ada suami memanjakan istrinya, minta apa saja dituruti, minta mau rumah mewah dituruti, kulkasnya harus mewah, mobilnya harus mewah. Lama-lama istrinya mikir rumah mewah, mobil mewah, yang enggak mewah suami saya. Lama-lama kepikiran ganti suami. Enggak, istrinya ingin ganti karena tadi minta rumah mewah diturutin. Rumah mewah pantasnya apa? Kulkasnya mewah, mobilnya mewah, karpetnya mewah. Tapi suaminya tuh pendek. Lama-lama yang perlu dipikirkan yang kurang mewah sah. Kalau kamu ngalamin juga, kamu tidak pernah tahu. Karena kamu miskin, rumah jelek, rezeki jelek, semua jelek. Maka kamu kalau diganti dapat semua itu. Maksudnya kita tidak pernah tahu kadang yang miskin juga bahagia karena serasi semua. Serasi semua. Ya ini cerita saja guyon, tapi Anda supaya tidak mengimani pikiran Anda yang kamu bayangkan itu tidak mesti masalah. Makanya kalau di kitab tasawuf itu ada guyonan, di kitab hikam pernah dengar itu namanya kitab hikam, itu kitab tasawufnya ahli sunnah. Jadi semua kiai alim tasawufnya ngikuti kitab apa? Hikam. Selain kitab Ihya, kitab apa? Kan ada beberapa kitab tasawuf yang paling populer di antaranya Ihya. Kemudian itu dijabarkan oleh Sayyid Abdul Haddad jadi An-Naso Adi Niyah apa An-Naso terus dijabarkan termasuk macam-macam lah oleh kitab. Ada seorang wali itu tukang manol, hamal itu tukang manol.
Jadi dia itu wali betul, enggak kayak sampean. Sampean ini harus jadi wali ini sudah kerja jauh-jauh kok jadi wali. Dia itu tukang mano, sama. Karena dia wali setelah dapat itu tukang mano ngangkatin barang dari pasar ke kendaraan. Karena dia wali itu, ya Allah, saya ini hanya butuh makan satu piring. Yang penting saya dapat makan satu piring terus pulang mau ibadah. Dia hari gitu. Kalau dapat opan, kalau uang sekarang, kalau satu piring di sini berapa uang? Punya satu makan satu hari 10.000. 10.000. Kalau di Indonesia berapa? Kalau makan sehari kalau di Indonesia 50. Makan apa saja kamu di sini kok makan? Kalau langsung Kalau 10.000. 10.000 sama dengan 100.000. Ya, berarti contohnya di sini jangan. Kalau di Indonesia makan 50.000 banyak. Odeng. Kalau di Gunung Kidul sudah dapat belalang banyak. Dia tuh enggak. Kalau sudah amal tadi, kalau sudah dapat total 10.000, dia pulang yang penting bisa makan apa? Bisa makan. Singkat cerita dia ngeluh, ya Allah saya ini wali engkau. Ingin saya kalau sudah makan langsung masuk masjid ibadah. Jadi dia sudah dapat uang 10.000 makan terus masuk masjid apa? Ibadah. Lama-lama dia berdoa, ya Allah buat saya dikasih rezeki agak butuh kerja. Tahu-tahu masuk pasar dicurigai jadi maling. Nah apa sebabnya pokoknya dituduh jadi maling. Di penjara. Ya tiap hari ada orang sumbang makan terus. Ya Allah kenapa jadi begini? Bukankah kamu minta rezeki tambah terus? Ya LP itu. Intinya betapa manusia itu nggak usah ngatur Allah. Karena ada wali yang minta rezeki tambah kerja sama Allah dijawab. LP kan rezeki. Ya, Jadinya karena Anda minta rezeki tanpa kerja. makanya kalau doa itu hati ya. Kalau doa itu orang berdoa ya Allah semoga dapat pasangan yang sesuai dan sesuai sama orang miskin tidak kaya ya. Orang miskin tidak kaya jelek yang sesuai apa? Ya jelek ya Allah tidak usah doa gitu. Ya Allah berikan jodoh yang maslahat untuk. Tidak usah nyifati. Karena kalau nyifati tadi kayak tadi minta rezeki tanpa di luar dugaan ternyata jawabannya. Ya saya kira demikian kita taufiknya ditata ya. Wulyo ilalwi anda. Ya katanya mau makan bersama kopi bersama. Banyak betul. Lihat aja kalau sambil. Enggak ada sambil lihat aja kayak zaman di pondok. Kalau tanya problem nggak boleh. Itu pakai hidup gitu ya. Coba setelah jadi presiden kalau enggak karena banyak rivalnya, banyak kroninya minta jadi menteri bingung enggak? Oh, ini kan? Yang nggak suka demo, yang suka minta jadi menteri.